Cerpen nasihat-nasihat karya A.A. Nafis. Ketika Hasibuan, anak muda yang menumpang di kamar depan, menceritakan kesulitannya, dengan penuh perhatian ia mendengarkan. Memang selamanya wajahnya kelihatan sungguh-sungguh bila setiap orang mengumpulkan kesulitannya untuk meminta sekedar nasihat yang berharga. Sikapnya ini menyenangkan hati orang. Sedang rambut dan kumisnya yang lebat dan telah putih seluruhnya itu memberi keyakinan dalam setiap hati yang dilanda kerisauan bahwa daripadanya saja nasihat yang paling baik memancar. Nasihat orang tua itu selamanya berharga. Karena itu banyak orang tak berani memulai sesuatu sebelum diminta nasihatnya. Dan jika orang lupa meminta nasihat kepadanya, mereka seolah merasa berdosa dan was-was timbul dalam hati. Namun demikian, biar orang lupa dan tak butuh nasihatnya pun ia mampu memperlihatkan kebesaran jiwanya. Cepat-cepat ia memberikan nasihatnya dengan penuh kesungguhan dan dengan segala pertimbangan yang sangat masuk akal. Pada beberapa perkumpulan, namanya tentulah tercantum sebagai penasihat. Kalau tak diminta, ia sendiri yang menawarkan dirinya. Dan tak jarang perkumpulan itu yang menolak meski di antara perkumpulan itu saling berlawanan azas. Dan ketika Hasibuan, anak muda yang menumpang di kamar depan dan menceritakan kesulitannya demikian hilang akal, ia tidak tersenyum melecehkan. Segalanya dipandangnya berat, walau kadang-kadang ia tahu soalnya hanya tetap bengek saja. Itulah semua, ujar Hasibuan dengan nada putus asa. Berilah aku nasihat, apa yang harus aku lakukan lagi? Sebagaimana mestinya, orang tua itu tak lantas meluncurkan nasihatnya yang keramat. Lebih dulu ia lepaskan punggungnya ke sandaran sofa dengan selelanya. Dihisapnya cangklongnya beberapa kali, dan asapnya yang mengepul dari bawah hidung, dipandangnya beberapa jurus seolah pada asap itu terlukis segala ilham nasihatnya. Ini memang sulit, katanya dengan pasti. Apabila kau betul-betul menurutkan nasihatku, tidaklah akan sulit benar. Mudah benar mengatasinya. Anak muda itu tak bergerak dari sikapnya semula. Meski ia gelisah benar oleh lambatnya orang tua itu bicara. Marilah kita mulai dari awal, kata orang tua itu selanjutnya. Sebenarnya apa yang kau kemukakan itu, menurut pertimbanganku, tak mungkin bisa terjadi. Coba, seorang gadis. Ya, seorang gadis. Apalagi gadis desa pula. Ia pasti sangat pemalu, sopan dan halus budinya. Hasibuan merasa bahwa ucapan orang tua itu seperti menuduhnya telah berbicara yang bukan-bukan. Dan ia mau meyakinkan orang tua itu. Tapi sebelum ia selesai menyusun kalimat yang hendak diucapkannya, orang tua itu berkata lagi. Katanya, aku sudah tua, sudah banyak pengalaman. Aku sudah mengerti benar segala sifat dan pil manusia. Bahkan dari setiap muka seseorang aku dapat membaca segalanya. Tentang itu aku tak akan silap, percayalah. Hasibuan jadi lega hatinya. Coba kau bayangkan kembali. Seorang gadis desa yang seharusnya pemalu, tahu adat, sopan, duduk di samping seorang laki-laki yang tak dikenalnya di atas bis. Omong-omong sedikit dan sudah pasti tentang hal-hal yang tak berarti. Lalu ketika hendak berpisah, lelaki itu bertanya, mau kemana? Dan gadis itu menjawab, kemana abang, kesana aku. Masya Allah, tentulah gadis itu gila. Ya, tentulah dia gila, kata orang tua itu seraya memandang kepada Hasibuan yang duduk di hadapannya. Apa kau tak sadar gadis itu gila? Tidak. Tentu saja kau tidak, karena kau masih terlalu muda, belum banyak pengalaman. Percayalah kepadaku, orang tua yang sudah banyak pengalaman ini. Gadis itu pasti gila. Nah, nasihatku dalam hal ini begini. Jauhi dia. Elakkan dia bila bertemu di jalan. Kalau bertemu juga, jangan disauti tegurannya. Mudah-mudahan jika kau ikuti nasihatku ini, insya Allah kau pasti selamat, dunia akhirat. Hasibuan bertanya pada dirinya sendiri, dapatkah ia mengikuti nasihat orang tua itu? Kemarin gadis itu, yang sampai saat itu tak pula diketahui namanya, duduk di sampingnya di atas bis. Setelah omong-omong tentang hal-hal yang tidak berarti,
Tiba-tiba gadis itu menyandarkan kepalanya ke bahunya, bilang kepalanya sakit benar. Dan hati mudanya menyuruh memeluk gadis itu. Dan dipeluknya gadis itu. Tapi tentang kejadian ini tidak ia ceritakan pada orang tua itu. Kemudian gadis yang tak hendak berpisah lagi dengannya itu ditompangkannya ke rumah kenalannya di tepi kota. Dan pada gadis itu ia sudah berjanji hendak menemuinya besok pagi. Ketika pagi datang, sebelum ia menemuinya, ia lebih dulu berbicara kepada orang tua itu untuk meminta nasihatnya. Dan nasihat orang tua itu diikutinya. Jadi ia menemui gadis itu. Bagaimana? Tanya orang tua itu ketika mereka sedang makan siang. Tak aku temui dia. Bagus, kata orang tua itu gembira. Nasihatku, nasihat orang tua. Nasihat orang tua pasti benar, karena orang tua itu telah lama hidup dan banyak pengalaman. Tapi Pak, jam 9 tadi, dia yang datang menemuiku ke kantor. Tentu saja kau lari terpirit-pirit, hahaha. Nampak saja olehku, bagaimana kau melarikan diri. Dalam kakus tentu ya. Dan ya, betapa lucunya itu. Gadis itu tentu dengan sia-sia saja menunggumu, bukan? Dapat saja ku bayangkan bagaimana kecewanya meninggalkan kantormu itu. Tidak seperti itu. Hah? Jadi kau bertemu juga? Ya. Ketika pesuruh kantor memberitahu ada tamu untukku, aku tak kira dia yang datang. Ketika ia melihatku, ia menangis tersuduh-suduh. Hingga semua orang di kantor jadi tahu persoalanku. Aku malu sekali. Dan gadis itu, meski bagaimana aku katakan, tak hendak pergi. Lalu kemudian, setelah orang tua itu dengan rasa ingin tahunya, aku antarkan dia kembali ke rumah kenalanku itu. Orang tua itu begitu kecewanya. Dipandangnya Hasibuan tenang-tenang, seperti hendak menaksiri isi kepalanya. Diletakkan sendok garpunya. Kalau kemarin dia kau bawa ke rumah kenalanmu itu pantas, karena hari sudah malam. Tapi sekarang hari sudah siang. Dia sudah bisa pulang ke rumah orang tuanya. Ada kau suruh dia pulang ke rumah orang tuanya? Malah aku beri dia ongkos. Tapi dia tak mau. Ya, dia tak mau. Uangku tak diterimanya. Dia menangis terus. Aku kehilangan akal. Tak tahu apa yang harus aku perbuat lagi. Lalu supaya jangan bikin rewel di kantor, aku bawa dia kembali ke rumah kenalanku itu. Waktu itu Pak, aku mendoa-doakan agar aku bisa ketemu Bapak, biar aku dapat nasihatnya Bapak. Mendengar kalimat terakhir itu, hilanglah sinar mata kecewa orang tua itu. Diambilnya lagi sendoknya dan dia makan lagi. Ia mengunyah lambat sekali sambil merenung-renung juga. Lama kemudian ia baru berkata lagi, seorang gadis desa pula, yang semestinya pemalu, tahu adat, berkesopanan tinggi, tidaklah akan mau berbuat demikian. Tentulah dia itu gila, atau sekurang-kurangnya gila-gilaan. Tentu ada sebabnya. Sangkamu apa sebabnya itu? Tak dapat aku menyangka apa-apa. Dia hanya terus menangis bila di dekatku. Dia tak bicara apa-apa kepadaku. Barangkali kepada kenalanmu itu dia bercerita? Kepada kenalanku itu tidak. Kepada istrinya ada. Katanya dia tak hendak pulang ke rumah orang tuanya. Ibunya sudah lama mati. Ketika ia masih kecil benar, lalu ayahnya kawin lagi. 3 tahun yang lalu ayahnya meninggal pula, dan dia tinggal pada ibu tirinya itu. Hari yang lalu ibu tirinya marah-marah kepadanya dan mengusirnya pergi. Ia pergi ke Padang. Tiba di Padang, ia tak tahu mau kemana, lalu kembali lagi dia ke sini. Omong kosong. Itu cerita licik. Cerita yang hanya dikarangnya saja untuk menarik kasihan hati orang. Coba kau kira, ini negeri Minangkabau. Di negeri Minangkabau tidak akan mungkin itu terjadi. Minangkabau benteng adat. Taruhlah dia benar diusir ibu tirinya. Tapi dia masih punya nenek mama. Dan nenek mamanya pastilah tak akan membiarkan keponakannya hidup tersia-sia. Apalagi keponakannya itu seorang gadis. Taruhlah dia pergi tanpa setahu nenek mamanya. Biasanya
Di negeri Minangkabau yang beradat, jika hilang bercari, jika tenggelam diselami, takkan dibiarkan anak gadis yang sebesar itu pergi begitu saja. Di sini Minangkabau Hasibuan, Minangkabau yang adatnya tinggi, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, tak terpikirkan olehmu sampai kesekian jauh. Tidak, kata anak muda itu dengan suara yang kedengarannya melukiskan bimbang di hatinya. Buaya itu Hasibuan, bukan jantan saja jenisnya. Mengerti kan? Siapa tahu barangkali dia sedang mengakalimu, sedang memikatmu supaya kau kawini dia. Karena mungkin jadi ia sudah hamil. Sekurang-kurangnya dia hendak mengorek isi kantungmu sampai tandas. Itu paling kurang. Lihatku dalam hal ini begini. Meski dia menangis sampai mengeluarkan air mata darah, jangan kau peduli. Serahkan dia kepada polisi. Titik. Bukan untuk memenjarakannya, tapi untuk menyerahkannya kembali ke keluarganya. Kau tak kenal orang tuanya, bukan? Dan dia tak hendak kembali ke orang tuanya itu. Sebab aku melihat sesuatu yang lebih buruk lagi bakal menimpa kau. Jadi sebelum hal itu terjadi, secepatnya kau beritahukan kepada polisi. Tambah cepat, tambah baik. Tapi hati anak muda itu tak dapat disenangkannya. Ia begitu gelisah. Ada hal-hal yang hendak dikatakannya lagi. Karena ia tak pernah menyerahkan gadis itu kepada polisi. Malah baru saja ia menyuruh gadis itu pulang ke keluarganya di desa. Gadis itu telah meraung-raung saja memangut kakinya erat-erat, meminta belas kasihannya agar membiarkan dia tetap di situ di sampingnya. Dan hatinya jadi lintuh. Dan bersamaan dengan itu hatinya pun jatuh pula kepada gadis itu. Dan hendak dikatakannya kepada orang tua itu, tapi ia tak berani mengatakannya. Menurut sangkanya, anak muda itu sedang dalam keadaan terjepit. Ia tahu Hasibuan sedang dalam percintaan dengan seorang gadis. Itu dapat dilihatnya kemarin malam. Hasibuan berjalan demikian mesranya di samping gadis itu. Taksirannya, kalau gadis itu tahu betapa halnya Hasibuan dengan gadis desa yang ditemuinya di atas bis dulu itu, tentu si gadisnya ini akan menyangkanya hal-hal yang bukan-bukan. Mengaku sajalah, kau sedang bercinta dengan seorang gadis, bukan? Jangan membantah. Kau bawalah gadis itu ke sini dan jangan lupa gadis yang sedang mencuri hatimu itu. Bawa dia ke sini. Bawa dia besok ya. Bila benar hati orang tua itu ketika Hasibuan membawa gadis itu ke rumahnya untuk diperkenalkan kepadanya. Banyaklah bicaranya dan ketawanya. Banyaklah nasihat-nasihat tentang kehidupan rumah tangga. Di saat yang seperti itu, orang tua itu memanglah merupakan orang tua yang paling menyenangkan. Pilihan tepat kali ini. Cantiknya melebihi gadis yang hianat dulu. Lihatlah, tentang ini aku tidak silap. Ini sungguh menakjubkan. Anak baik dia ini. Ini capnya sebagai ibu rumah tangga kelak. Nasihatku dalam hal ini, peliharalah dia baik-baik. Dalam 1000, jarang satu seperti dia. Meskipun begitu, mataku yang tua ini, mata yang telah banyak melihat ini, masih dapat menangkap kekurangannya. Dalam hal ini aku tidak silap. Kekurangannya itu masih dapat diperbaiki, asal dia mau mengikuti nasihat-nasihatku kelak. Setelah ia menghidupkan api cangklongnya pula, orang tua itu meneruskan bicaranya. Dengarlah nasihatku lagi. Kau ini dia kelas. Jangan tunggu lama. Memang demikian rencanaku, Pak, kata anak muda itu. Bagus. Tapi nasihatku dalam hal ini, jangan kau yang meminang dia ke orang tuanya. Biarlah orang tuanya yang meminang kau, seperti adat Minangkabau sendiri, kata orang tua itu pula. Keluarganya sudah datang kepadaku. Tiba-tiba orang tua itu seperti kena listrik. Ia merasa seolah-olah telah dilampaui begitu saja. Tapi pikirnya kemudian, barangkali Hasibuan belum memberi putusan kepada keluarga gadis itu. Tapi aku percaya, katanya kemudian setelah ia dapat menguasai dirinya lagi. Kau tentu cukup bijaksana, bukan? Ya, sebagaimana nasihat Bapak, perkawinan akan dilakukan dalam minggu ini juga. Hasibuan berkata tanpa memperhatikan gelagat orang tua yang sekali lagi disengat listrik. Lalu katanya lagi, gadis itulah yang kutemui dalam bis baru-baru ini, Pak. Sekarang listrik yang menyengat naik lagi beberapa kilowatt lagi.
Mukanya yang pucat jadi biru. Ditatapnya Hasibuan dengan mata tajam. Tapi Hasibuan tak melihat perubahan itu. Bertanya lagi dengan wajahnya yang malu tersipu. Apa nasihat Bapak dalam hal ini? Sekali ini nasihat itu tak keluar dari mulutnya yang ramah seperti biasanya. Hanya pintu kamar tidurnya yang berdentang kencang dibantingnya dari dalam. Meninjau 27 Juni 1958.